Hello, everyone. Welcome back to another week of online class. Jadi selamat datang kembali ke minggu ke-11 kalau nggak salah ini ya. Di online class lagi ya, karena diperpanjang sampai Mei. Dan mungkin nanti akan diperpanjang lagi, saya tidak tahu. Tapi semoga teman-teman masih bersemangat. So, I hope you still study and work hard. Walaupun saya nggak bisa pantau one by one, but I hope that you are still working hard at your homes, apapun yang saya minta untuk dikerjakan bisa dikerjakan dengan baik. Um, saya belum menyelesaikan UTS, saya usahakan besok sudah sampai UTS-nya masing-masing ke teman-teman. Akan saya cek, kemudian untuk minggu ini saya tidak ada tugas ya, jadi no assignment. Yeay, senang ya. So there's no assignment for this week, no homework. But I'm still going to explain this material for you so you get to understand what's happening, and this is the continuation of the previous week. Jadi ini materinya seperti yang saya katakan minggu lalu, karena minggu lalu kita belajar tentang komparatif dan superlatif. Sekarang kita belajar body parts. Jadi mungkin akan nyambung sedikit-sedikit nanti ya, karena nanti ada bagian besar, kecil, seperti itu. Jadi bakal nyambung sekali dengan materi ini. Materi apa sih ini, Ma'am? Jadi, for this week, we're going to talk about body part system in clinical setting. Jadi, di sini udah ada judulnya ya. Kalau kalian udah pernah tahu apa itu nama-nama, organ tubuh. Nah, sekarang kita akan belajar nama-nama organ tubuh dalam kesehatan. Jadi mungkin saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar beberapa nama-nama ini nanti, tapi yang jelas saya akan berikan penjelasan sedikit saja di sini ya. In this unit we are going to do some activities. Of course, karena slide saya pasti ada activitiesnya terus ya. Jadi di sini kita akan belajar understand the terminology in clinical setting, kemudian describing different body parts, terus ada mini dictionary, terus di sininya ada the body, limbs, and joints, ada torso and head, ada set goals and give encouragement, terus terakhir adalah range of motion atau ROM singkatannya. Range of motion. Apakah ini akan selesai semua di sini? Belum tentu. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa diskusinya, oke? And next, introduction to human body. So how many human body systems do you remember? But before we go to this discussion, I'm going to explain and remind you again something that you have probably learned in your high school. Jadi yang udah pernah kamu kerjakan sebelumnya di SMA atau di mana ya? Di SMK, mungkin ada di MA, mungkin sebelumnya. Apa itu? Mah, kita lihat yang basic. Nah, jadi ini adalah alat organ tubuh. Mungkin nggak semuanya disebut di sini, tapi kalau ada yang belum, teman-teman cari sendirilah mandiri di rumah ya. Ini ada left hand, ada right hand, ada back, ada blood, ada bone, ada bottom, ada cheek, ada arm, body, keseluruhan ya. Body parts, ada ears, and then elbow or arms, feet, misalkan, atau foot kalau satu ya. Ada chin, ada ear, elbow. Nah, ini adalah eyes, facial hair, ada finger, ada knee, ada hip, head, hand, hair, forehead, foot. Kalau satu itu foot, kalau dua itu namanya feet. Ada fingernail, ingat ya, finger, not finger, but finger. Kemudian leg, kemudian missing tooth. Ini kalau baru ini ya, baru apa sih namanya? Baru cepat gigi gitu. Ada mouth, ada muscle, ada neck, ada nose, ada shoulder, ada side. Nih side di sini ya, pinggir gitu. Di bawahnya ketiak. Nah, ini kamu pasti udah tahu, sebelumnya udah diajarin di sekolahnya masing-masing. Kemudian selain di luar ada lagi human body internal organs. Jadi ada yang external organ kayak tadi, ada yang internal organs. Ini ada thyroid yang daerah tenggorokan, kemudian ada thymus di sini ya, kayak di ada gitu. Kemudian ada liver, liver itu artinya hati ya.
Kemudian ada stomach, perut. Kemudian ada pancreas, ada intestines. Intestine itu usus ya. Kemudian lungs, paru-paru, ada kidney, ginjal, ada urinary system, ada reproductive system. Harusnya ini ada yang namanya heart, ya, atau jantung di sini. Tapi mungkin lupa nggak dikasih. Tapi heart itu jantung, liver itu hati, jangan kebalik ya. Nah, kemudian ini adalah exercise for recovery. Jadi di sini ada standing knee bends, ankle rotation, leg lifts, ada knee bends, ada ankle pumps. Nah, ini di masing-masing ini ada pengertiannya. Regular exercises are important to help you after surgery. Your orthopedic surgeon and physical therapist may recommend that you exercise 20 to 30 minutes 2 or 3 times a day. Read this brochure and write the correct exercises in each space. Jadi tulis apa namanya yang mana, misalkan satu ini yang mana, dua ini yang mana. Jadi ini nggak lurus gini ya. Jadi kamu cari aja jawaban yang benar yang mana. Misalkan nomor 3 dengan 1 atau 4 dengan 5, misalkan seperti itu ya. Oh ya, ini dikumpulkan nggak, Miss? Nggak perlu dikumpulkan. Kerjakan di rumah aja sebagai latihan. Ya, jadi karena minggu ini nggak ada yang perlu dikumpulkan, nggak ada latihan, jadi kamu tinggal kerjakan aja di rumah. Kemudian ini ya, match the verbs 1 number 5 to their opposite number, A to E. Jadi 1 itu apa, 2 itu apa, misalkan 3 itu C, misalkan, atau 3 itu E, misalkan ya. Ini anunya ya, antonimnya ya, antonimnya. Ini tighten tuh ini strengthen, ini lower. Kalau ngerti artinya cari menggunakan kamus online, ada banyak sekali. Kemudian ini masuk ke grammar dikit lah. Walaupun ini nggak harus kamu pahamin yang mendalam, cukup kamu baca aja biar kamu paham. Jadi ini penggunaan when clause plus it helps ya. Misalkan we use when clause and it helps to explain the benefits of exercise to a patient. When you bend your fingers, it helps the muscles in your wrist. Saat kamu membengkokkan jarimu, itu akan membantu otot-otot di pergelangan tanganmu. When I hold your head, it helps your neck. Saat saya memegang kepalamu, nah itu akan membantu pergerakan lehermu. Jadi seperti itu. Nah, ngapain, Mem? Nah, kamu baca keseluruhan ini, terus kamu di sini ada nomor 6. Use this from to write a sentence about the benefit of exercises. Jadi ini contohnya ya, ada lift your chest, your back. When you lift your chest, it helps your back. Nah, coba kamu pakai 1-4 ini dibuat kalimat yang lengkap menggunakan when, clause, it helps. Di rumahnya juga latihan. Jangan males-males dilatih, dicoba. Kan nanti ini keluar di ujian, kamu pasti akan paham. Nah, ini range of motion. ROM itu artinya adalah range of motions. Jadi, tentukan A dan BF ada di kotak ya. Coba kamu namai satu A ini apa namanya, B ini apa namanya, C ini apa namanya. Di bawah ini ya pilihannya di sini. Sesuai gambar. Nah, sekarang tadi udah ada basicnya, sekarang kita masuk ke body system yang benar-benar sudah deep explanation description ya. Ada integumentary system, ada muscular system, ada skeletal system, ada cardiovascular system, ada nervous system, ada respiratory system, ada lymphatic or immune system, ada endocrine system, ada reproductive system, both female and male, and then ada urinary system, ada digestive system. Ini tidak akan saya jelaskan karena nanti ada dokumen lain sendiri yang akan saya berikan ke teman-teman. Tapi kamu harus memahami. Nah, ini nervous system. Ini gambarnya ya, nervous system, sistemnya saraf. Ada brain, di sini ada spinal cord, ada central nervous system. Jadi ini yang paling utama di nervous system. Ada peripheral nervous system. Ganglion nerve, jadi dibagi dua ya, nervous system itu ada dua, peripheral sama central. Terus di peripheral dibagi menjadi ganglion sama nerve. Terus kalau di central dibagi menjadi brain sama spinal cord. Control system of body, jadi dia mengontrol sistem tubuh. Bagian utamanya adalah brain, nerves, spinal cords. Kemudian nervous system itu gunanya apa, Mem? Membantu move, bergerak, kemudian sensing from the environment agar peka dengan lingkungan dan banyak sekali yang lainnya. Nanti ada di chartnya masing-masing ya. Ini juga skeletal system, ada penjelasan di sini ya. Help support your body parts, help support your body during movement, help protect your major organ.
major organs. Jadi intinya kayak apa sih skeleton gitu ya, melindungi organ tubuh yang sangat lunak begitu. Makanya ada tulang-tulang seperti ini. Itu fungsinya. Nah, ini banyak sekali penjelasan di sini. Teman-teman bisa pelajarin sendiri dari imun. Kemudian ini juga pelajarin aja. Nanti nggak perlu saya jelaskan karena ini agak sebenarnya tidak masuk pada materi ini. Tapi saya ingin kalian belajar aja ya. Pelajari itu maksudnya gimana. Kayak misalkan N itu artinya not without lack of. Jadi kalau ada di depannya kata anemia itu berarti ada kayak kekurangan gitu loh. Artinya negatif. Gitu ya. Kalau B ini artinya double-nya. Be articulate. Bilingual. Nah, double bahasa gitu. Ya, artinya seperti itu. Ini sekarang belum penting tapi nanti akan dipakai untuk teman-teman mengartikan terminologi kesehatan. Nah, ini ada link di sini, linknya dibuka dan ini bagus sekali, punyanya Khan Academy. Ini saya sering sekali ke websitenya ini karena dia gratis juga, walaupun ada yang bayar, gratis untuk kita belajar. Jadi teman-teman bisa buka link ini untuk bahan bacaan teman-teman. Oke? Nah, selain di slide ini, nanti akan saya berikan satu PDF. Nah, ini The Human Body System. Jadi ini lebih lengkap ya. Tadi kan saya nggak jelaskan ya masing-masingnya apa. Nah, di sini ada penjelasan yang lebih lengkap. Ini buat readingnya teman-teman juga. Silahkan bisa teman-teman pakai, kemudian pelajari di rumah. Misalkan ada digestive, itu kan untuk makan ya. Fungsinya apa? Take in food, saya besarkan ya. Take in food or ingestion. Digest food into smaller molecules and absorb nutrients. Remove undigestible food from body. Nah, diagramnya ini major organnya adalah mouth, esophagus, stomach. Jadi ini adalah organ yang berhubungan dengan digestive. Terus interaction dengan sistem yang lain apa? Dengan circulatory itu apa fungsinya? Dengan muskular itu apa fungsinya gitu ya. Jadi dia ada seperti ini. Ini penting sekali kamu pelajari dan ini akan memakan waktu yang lama. Jadi kamu pelan-pelan pelajarinya, baca pelan-pelan juga. Next week kita akan diskusi ini lebih lanjut lagi, oke? I think that's all. Thank you so much. See you sometime in the future and have a good study at home.